Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tidak bosan-bosannya belajar mandiri di rumah. Untuk kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bentuk akar. Untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat di layar. Bentuk akar atau kita lihat di sini akar pangkat 2. Pengertiannya, pada perpangkatan atau akar pangkat berlaku hubungan sebagai berikut. Jika A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Akar pangkat 2, akar 2 tidak ditulis, tidak masalah. Contoh, 5 kuadrat sama dengan 25, maka akar 25 sama dengan 5. Yang berikutnya, tentukan hasil pengakaran berikut dan buat alasan atas jawabanmu. A. Akar 49, B. Akar 144, C. Akar 5. Kita lihat hasilnya. Akar 49, 7. Sebab 7 kuadrat sama dengan 49. Akar 144 sama dengan 12. Sebab 12 kuadrat sama dengan 144. Akar 5 2,236 sekian-sekian, dan seterusnya. Sebab apa alasannya? 2,236 sekian-sekian dikuadratkan sama dengan 5. Ini pakai kalkulator. Boleh. Jadi dari contoh 2 tadi kita bisa melihat bahwa akar 49 sama dengan 7 dan akar 144 sama dengan 12. Yang kedua, akar 5 2,236 dan seterusnya. Tidak dapat ditunjukkan hasilnya dengan tepat karena masih berlanjut angka di belakang koma. Jadi bilangan yang hasil pengakarannya atau akar pangkatnya tidak dapat ditunjukkan dengan tepat disebut bentuk akar. Contoh, bentuk akar 5, akar 2, akar 3, dan lain-lain. Terus kemudian akar 4, akar 9, akar 16, dan seterusnya bukan bentuk akar, melainkan akar pangkat, sebab hasilnya dapat ditentukan dengan tepat. Contoh berikutnya, manakah yang merupakan bentuk akar? Akar 196 sama dengan 14, berarti ini bukan bentuk akar. Berikutnya, akar 250 sama dengan 15,811 dan seterusnya. Kalau seperti ini berarti bentuk akar. Yang berikutnya, ini bukan bentuk akar. Berikutnya, kalau hasilnya seperti ini bulat, bukan bentuk akar. Yang E, nah seperti ini juga merupakan bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar dan menyederhanakannya. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari akar 9 kali 4. Oke, kita lihat hasilnya. Akar 9 kali 4 berarti bisa dibuat seperti ini. 436 sama dengan 6. Atau bisa juga dibuat mudah seperti ini. Akar 9 disendirikan, baru dikalikan akar 4. 3 kali 2 punya 6 sama. Kemudian akar 25 kali 49 bisa seperti cara yang pertama atau cara yang kedua, hasilnya 35 sama. Kemudian yang C bisa seperti itu caranya, atau bisa seperti ini, hasilnya 143 sama. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata pada setiap pengakaran atau akar pangkat selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Catat. Oke. Contoh yang kedua, hitunglah hasil dari akar 8 kali akar 8 sampai C. Itu ya. Kita jawab, akar 8 kali akar 8 bisa dibuat seperti ini dengan yang tadi.
sama dengan 8. Oke, akar 11 yang 11 itu sama dengan 11. Berikutnya akar 60 kali akar 60 ketemunya 60. Kesimpulannya apa? Nah, akar A dikalikan akar A sama dengan A. Itu kesimpulannya. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari pengakaran berikut ini. Kita jawab. Akar 4 per 9, akar 4 itu 2, akar 9 3, berarti 2 per 3. Oke ya, bisa juga dengan seperti ini, 2 per 3 dikuadratkan, hasilnya 4 per 9, itu angkanya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Contoh berikutnya, nah, contoh yang ini pakai yang model terakhir, berarti disingkirkan antara penyebut dan pembilangnya di akar 25 P kuadrat per akar 16 sama dengan akar 25 kali akar P kuadrat. Tulis seperti ini, dibagi akar 16 sama dengan 4. Akar 25 akar P kuadrat P, berarti hasil akhirnya 5P per 4. Untuk berikutnya bisa dilihat di layar. Oke, kesimpulannya apa? Jadi setiap pengakaran atau akar pangkat selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Syarat. Oke. Tentukan hasil dari pengakaran berikut. Kita lihat. Yang pertama, yang A. Nah, akar 2 per akar 8. Bisa dibuat seperti ini, akar 2 per 8 disederhanakan bagi dua semuanya, 1 per 4, berarti akar 1 per 4 sama dengan setengah, sebab setengah kali setengah sama dengan 1/4. Yang B, akar 75 dibagi akar 3, dirubah model seperti itu, ketemu akar 25 sama dengan 5. Yang C, dirubah model seperti ini, 6M kuat pangkat 3 per 1,5 M. 6 bagi 1,5 ketemu 4, M pangkat 3 dibagi M ketemu M kuadrat. Kemudian di akar hasil akhirnya 2M. Oke. Perlu diingat bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan kuadrat itu adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Itu bilangan kuadrat. Contoh, angka 18 sampai 18 ketemu. Bisa juga dengan cara yang lain. Nah, 92 akar 9 itu bilangan kuadrat, bisa ketemu 3, akar 2 itu bentuk akar, berarti nggak bisa diselesaikan sampai bilangan bulat. Kemudian akar 75 bisa dibuat mudah seperti ini, ketemunya 5 akar 3. Akar 125 bisa dibuat seperti ini, hasilnya 5 akar 5. Kemudian akar 112 dibuat model seperti ini. Oke. Hasil akhir 4 akar 7. Tentukan hasil pengakaran berikut. Nah, kalau desimal bagaimana caranya? Kita jawab. Nah, itu adalah bentuk pecahan seperti itu, 16 per, karena di belakang koma ada 4 digit atau 4 angka, maka penyebutnya nolnya juga 4. Diubah dalam bentuk akar 16 per 10.000, kemudian dibuat yang pembilang sendiri, penyebut sendiri, ketemu 4 per 100 dan disederhanakan menjadi 1 per 25. Berikutnya 2,25 belakang koma 2 angka berarti per 100, hasilnya 15 per 10 atau 1,5. Sekarang kita bahas kaitannya dengan operasi aljabar pada pengakaran atau akar pangkat.
Penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar selalu berlaku sifat seperti berikut. A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B kalikan akar C. Ini sama-sama punya faktor akar C. Yang berikutnya, A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B dalam kurung dikalikan akar C. Sama-sama mempunyai faktor akar C. Jadi ini disederhanakan. Sederhanakan pengakaran berikut. 5 akar 3 tambah 2 akar 3 sama-sama punya akar 3. Jadi 5 tambah 2 akar 3 ketemu 7 akar 3. Ingat, kalau yang sejenis sama akar 3 ini bisa dijumlahkan. Kalau tidak sejenis ya tidak bisa. Kalau yang B seperti ini hasilnya ketemu 13 akar N. K akar 6 ditambah K akar 6. Bagaimana seperti ini? Nah, K ditambahkan jadi 2K akar 6. Itu ya. Berikutnya pengurangannya 8 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Nah, 8 kurangi 7 dalam kurung terus akar 3 sama dengan 1 akar 3 atau satunya tidak ditulis tidak masalah, akar 3 hasil akhirnya. Berikutnya X dikurangi X 0 dikalikan akar Y berarti ketemunya 0. Kemudian 4D dikurangi D ketemu 3D akar Y. Ini jawaban ya. Oke. Sekarang kita lihat perkalian dan pembagian pada ini bentuk akar ya. Kalau pada perkalian berlaku sifat A akar B kali B akar V sama dengan AB. AB itu artinya A kalikan B akar PV, itu artinya P kalikan V ya. Kemudian kalau pembagian A akar P dibagi B akar V sama dengan A per B akar itu dikali akar P per V gitu. Silahkan diingat ini. Kita lihat contohnya. 2 akar 5 dikali 4 akar 6 berarti 2 kali 4 dikalikan akar 5 kali 6 8 akar 30. Oke. 13 berarti kalikan 5 27 kalikan 3 ketemunya 65 akar 81 itu jadi akar ketemunya 9 kali 65 hasil akhirnya 585. Silahkan nanti dicek sendiri benar salahnya ya. Berikutnya 2 kali 9 18 11 kali 11 121 121 di akar 11 kali 18 198. Itu untuk nomor yang pertama. Nomor yang kedua pembagian 28 akar 15 dibagi 4 akar 3 ya, dibuat model seperti ini saja. 28 per 4 itu ketemu 7 15 per 3 ketemunya 5. Selesai. Yang B 9 akar 24 dibagi 15 akar 6 hasil akhirnya seperti itu 6 per 5. Kemudian sederhanakan bentuk aljabar berikut ini ya, kita lihat. Model seperti ini kita gunakan sifat-sifat bentuk bilangan berpangkat yang kemarin ya, sifat-sifatnya. Kalau pangkatnya pecahan ya, pangkatnya pecahan itu silahkan diubah. Kalau pangkatnya ini pecahannya adalah negatif, nah ini ubah dalam bentuk yang pangkat positif. Kita ubah dulu. Nah,
pangkatnya menjadi positif, ya, menjadi positif, berarti ini pembilangnya jadi penyebut, ya, yang atas jadi penyebut dari yang bawah ini, kemudian yang penyebut menjadi pembilang. Pangkatnya pangkat 1 tidak ditulis juga tidak masalah. Oke. Kemudian yang pembaginya negatif 1, karena ini di dalam kurung, berarti yang bisa dirubah dalam bentuk 1 per ini tetap tidak berubah karena ini yang dikurung tadi. Oke. Terus kita lanjutkan penyelesaiannya. 16y per 3y kuadrat dikali, nah, kita balik jadi akar y per 12y kuadrat. Tuh. Kemudian kita lanjutkan 16 per 3y kali 1 per 12y. Paham maksudnya ya? Y-nya kita coret. Nah, ini dalam unsur Y, dalam unsur 1y, dalam unsur Y, dalam unsur Y. Nah, ini kita coret, kita hilangkan, kita sederhanakan. Oke. Kita kalikan, 16 kalikan 1 per 3y kali 12y, ketemu 16 per 36 y kuadrat di akar, hasilnya 4 per 6y disederhanakan menjadi 2 per 3y. Kemudian merasionalkan penyebut pecahan, merasionalkan bentuk c per a tambah akar b. Ini penyebutnya yang mau dirasionalkan. Merasionalkan itu artinya membuat dalam bentuk a per b, di mana b bukan faktor dari a dan tidak sama dengan 0 untuk b-nya. Oke. Bentuk yang seperti ini, yang penyebutnya a tambah akar b, a tambah akar b atau a dikurangi akar b. Bagaimana merasionalkannya? Kita lihat. Nah, sebelum merasionalkannya, ingat-ingat ya, akar b kalikan akar b sama dengan b, kemudian akar c per akar c sama dengan 1, a ditambah akar c per a tambah akar c juga sama dengan 1 karena sama gitu ya. Terus a kurangi akar c per a kurangi akar c sama dengan 1, sama ya, paham ya? Oke. Terus kemudian x tambah y dikalikan x dikurangi y sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Ini hal-hal yang harus kalian ingat, nanti berlaku untuk bentuk akar. Kita berikan contoh, rasionalkan bentuk akar berikut. Yang A 1 per akar 15, yang B 5 per akar 3, yang C akar 7 per akar 12. Yang pertama, untuk merasionalkannya kalikan dengan akar 15 per akar 15. Kenapa? Akar 15 per akar 15 kan 1, jadi enggak mengubah nilainya. Kemudian menjadi akar 15 per 15. Nah, ini sudah bentuk rasional karena bentuknya menjadi a per b. Berikutnya kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, yang dilihat ini hasil akhirnya ada 5 akar 3 per 3. Berikutnya kalau akar 7 per akar 12 berarti dikalikan akar 12 per akar 12 sama dengan akar 84 per 12. Nah, di sini yang perlu saya tekankan ya, ini akar 15 berarti sini juga akar 15 per akar 15. Kalau di sini akar 3 penyebutnya berarti akar 3 dikalikan akar 3. Kalau di sini akar 12 berarti pengalinya adalah akar 12 per akar 12. Itu yang perlu diingat. Lanjut. Rasionalkan bentuk berikut ini.
model yang tadi? Jawab 2/3 tambah akar 5 berarti nanti dikalikan dengan kawannya dari 3 tambah akar 5. Kawannya apa? 3 dikurangi akar 5. Nah, kalikan dengan sekawannya. Nah, ya, kaliannya. Nah, itu yang dilihat, silahkan. Kalau yang penyebutnya tambah sama jadi kurang, itu sekawannya. Hasil akhirnya seperti itu, kalikan yang penyebut berarti itu suku 2 kalikan suku 2, hasilnya seperti itu. Nah, 6 2 kali 3 6 dikurangi 2 akar 5 kita kuadrat 9, akar 5 dikuadratkan ketemunya 4. Maaf 5, hasil akhirnya 6 dikurangi 2 akar 5/4. Ini sudah bentuk yang rasional karena menjadi bentuk A per B. Berikutnya 2/3 tambah akar 5 sama dengan 6 dikurangi 2 akar 5/4. Penyebutnya rasional. Kalau yang seperti ini sama ya. Nah, ini yang dilihat penyebutnya, yaitu 4 tambah pengalinya adalah 4 kurang ya, angkanya sama, hanya tandanya yang berbeda dikalikan dengan sekawannya. Hasilnya seperti ini, maka hasilnya adalah ini ya. Terus kalau yang bawahnya pengurangan seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Sama modelnya, yaitu dikalikan dengan sekawannya. Kalau itu kurang berarti dikalikan dengan sekawannya tambah ya, dikalikan ya, yang dilihat itu. Berikutnya hasil akhirnya adalah 2 tambah akar 3 ya. Ini sudah rasional, 2 tambah akar 3/1 sama dengan 2 tambah akar 3 rasional. Ini kalau yang seperti ini dikalikan dengan yang diingat-ingat. Berikutnya untuk hasil akhirnya adalah ini. Akar 2/6 dikurangi akar 14 sama dengan 6 akar 2 tambah akar 28/22. Gitu. Berikutnya, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, C per akar B sama dengan C akar B per B boleh digunakan. Ini ya, boleh digunakan pada mungkin pilihan ganda, kalian bisa menghafalkan. Tapi kalau kalian kesulitan menghafalkan ini ya, lakukan perkaliannya tadi, kalikan dengan sekawannya dari penyebut tadi. Oke, angkat pecahan. Oke. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4 ya, akar pangkat 2 dari 8, 3 pangkat 4 itu 81, ketemunya 9. Nah, caranya apa? Bagaimana? Seperti ini bisa. Nah, 3 pangkat 4, 4-nya menjadi pembilang, akar pangkat 2, 2-nya menjadi penyebut. 4 bagi 2 atau 4/2 ketemunya 2. 3 dikuadratkan atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, seperti ini bisa. Oke. Dari contoh ini dapat mudah kita pahami sebagai berikut. Kalau kalau akar pangkat 2 dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/2. Oke. Kalau seperti ini berarti menjadi M/N. Oke ya, diingat-ingat. Jadi yang di dalam akar pangkatnya itu sebagai pembilang,
dan akar berapanya itu n misalkan, itu sebagai penyebut. Akar pangkat n dari a pangkat 1, a pangkat 1 per n, 1 dibagi berapapun angkanya tetap 1, berarti a pangkat 1 sama dengan a, itu aja. Oke, saya lanjutkan. Karena a 1 per, maaf, a pangkat 1 itu tidak perlu tulis satunya, tulis seperti ini yang tengah itu, atau kalau dibuat dalam bentuk pangkat besar menjadi a pangkat 1 per n. Oke, contohnya seperti ini, berarti menjadi apa, 2 pangkat 6 per 2, 2 pangkat 3, ketemunya 8. Untuk pemangkatan seperti ini, pada pangkat 7 pangkat 6 per 3 atau 7 pangkat 2 sama dengan 49. Yang berikutnya 5 pangkat 2 per 3. Oke, tulis juga seperti ini. Seperti ini, tulis juga. Oke, kita ubah untuk pemangkatan berikut menjadi pengakaran atau bentuk akar, kebalikan dari yang tadi, berarti menjadi 5 pangkat 3 per 4, berarti 5 pangkat 3 di akar pangkat 4 itu. Ini 0,4 silahkan dibuat dalam pecahan saja dan nanti mudah dalam bentuk akarnya. Ubah dalam bentuk akar menjadi 15 pangkat 4 di akar pangkat 10. Ya. Nah, bisa juga. Ini penyederhanaan. Empat puluh 49 pangkat setengah. Oke, bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Oke, cara lainnya ini dalam bentuk seperti ini, dibuat dalam bentuk pangkat karena 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian seperti ini bisa dicoret, hasilnya 2 pangkat 2, hasilnya 4. Oke, dengan merubah pengakaran ke bentuk perpangkatan, hitunglah hasil dari ini. 2 pangkat 48 per 12, 48 per 12 itu ketemunya 4, hasilnya 16. Oke, 10 pangkat 3 1000. Oke, bisa. Oke, kalau mencari masalah misalkan tentukan tinggi DC, berarti garis tingginya pada segitiga sama sisi ABC berikut ini. Oke, kalau model seperti ini berarti kita gunakan segitiga siku-siku, berarti pakai Pythagoras. Oke. Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. 14 kuadrat dengan jumlah tambah dc kuadrat. Hasilnya adalah akar 147. Nah, seperti ini. 147 bisa kita rubah dengan bentuk 49 dikali 3. Kenapa? Karena 49 nanti bisa diakar. Nah, bilangan kuadrat seperti ini. Nah, 7, 3 tidak bisa diakar, berarti menjadi hasil akhirnya 7 akar 3. Jadi tingginya adalah 7 akar 3 cm. Model seperti itu, bagaimana penyelesaiannya? Akar, berarti tanpa ditulis seperti itu, berarti akar pangkat 2.
81 di akar 9, 9 di akar 3, atau bisa cara seperti ini juga. Nah, seperti ini, jadi 81 3 pangkat 4, terus 3 pangkat 4 dipangkatkan setengah kali setengah kalau tadi akar, bisa menjadi 3 ya. Jadi ternyata bisa dengan cara yang lain ya. Kesimpulannya apa? Kalau kalian diminta menyimpulkan model-model seperti ini ya, ini ternyata bisa kita ubah dalam model seperti ini. Nah, B pangkat R dikalikan atau dipangkatkan 1/K kali 1/M kali 1/N. Itu simpulannya atau rumus yang bisa kita buat dari soal-soal tadi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, boleh ditulis seperti ini, 18 kali 5 pangkat 6, berarti pangkatnya ditambahkan jadi 24, 5 pangkat 24 ya. Itu ada yang kosong, nggak ada akar berapa, kasih tulis saja 2 biar kalian tahu. Oke. Nah, ubah dalam bentuk kesimpulan yang di atasnya tadi, 5 pangkat 24 dipangkatkan 1/3 kali 1/2 kali 1/4 menjadi seperti ini. Hasil akhirnya adalah 5. Contoh berikutnya, tentukan nilai X dari 8 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Oke, kita coba. Nah, 2 pangkat 3 kita rubah dalam bentuk 8 kita rubah dalam bentuk 2 pangkat 3. Bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena sama-sama bilangan pokoknya nanti menjadi 2. Oke. Berikutnya, 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokok sama, maka pangkatnya juga sama. Jadi X-nya sama dengan 1. Untuk berikutnya, 5 pangkat X sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Gimana penyelesaiannya? Kita lanjutkan. Modelnya seperti itu. Hasilnya X sama dengan 2/3. Yang C, silahkan dilihat, dipahami. Hasilnya X sama dengan 4. Kemudian yang D dirubah dalam model seperti ini. Hasilnya adalah X sama dengan 5. Jadi bisa kita simpulkan jika A pangkat X sama dengan A pangkat P, maka X sama dengan P. Ini bilangan pokoknya sama A, maka pangkatnya juga sama, X sama dengan P. Ingat. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Atau kali ini untuk tugasnya nanti menunggu informasi dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.